Pas zaman lu mungkin senioritasnya itu beda ya gitu, yang lebih emang ngebangun gitu. Kalau ini mah jatuhnya bully di cover sama senioritas, ya nggak sih? Apa emang lu ini bully nih? Pak, lagi sibuk nggak sih Pak? Enggak sih, kenapa? Tolong ambil minum dong. Ogah, males banget. Udah datang ojolnya. Di Mas Alip aja, Mas Alip kan punya kaki. Untung lo hidup di zaman sekarang, Pak. Kalau zaman gua dulu, kelar. Apa sih lu? Senioritas banget nih. Tuh kalau zaman gua dulu gitu, maksudnya. Ya mungkin gua kadang-kadang masih ke bawah. Emang kenapa zaman lu dulu? Gua juga dididik dari senioritas yang mengerikan, tanda kutip ya. Tapi itu bagus loh, gue sebelum ngomong gimana tuh bagus, tapi kadang-kadang senioritas tuh karena secara nggak langsung tuh kayak memaksa kita itu punya attitude yang baik lah. Ya, tapi kan senior. itu di zaman lo, Mas. Zaman kita kan beda nggak? Udah beda nggak sih? Ya beda memang. Ya itu buktinya lu nggak mau kan? Iya. Nah itu udah beda. Jadi gimana, udah case close nih ya? Oke, jadi senioritas sudah nggak ada. Ini ada loh di skripnya soalnya. Masih awal masih ada. Emang lu kenapa? Maksudnya beda udah nggak ada senioritas sih. Tapi menurut lu perlu nggak? Menurut lu yang udah luntur nih budaya senioritas di zaman sekarang, terutama di lingkungan kerja. Sebenarnya nggak perlu gitu sih, kecuali Berarti kayak ada perlunya kan? ada sih. Nah, coba Cuman ambilin minum yang tadi keburu. ya tapi kalau nggak mau ya udah, itu kan maksudnya itu urusan lo gitu loh, Mas. Kalau misalkan kayak urusan masih kerjaan ya nggak apa-apa. Nah, gitu. itu kerjaan? Kerjaannya yang bener aja, itu kan punya lo, maksudnya gitu, lo punya pribadi. Minta gitu. tolong. Nggak mau, kan masalah tidak lagi ngapa-ngapain. Nah, ini lagi podcast ini. Senioritas ya? Nah, Tergantung konteksnya sih, karena senioritas itu kan lu kan ada konotasinya negatif nih. Kebanyakan tuh senioritas itu kaitannya tuh sama ya lu ini ngebos aja gitu loh. Bahkan lu nggak jadi sosok senior yang seharusnya. Jadi dengan embel-embel senioritas, lu kayak ngebabuin orang gitu loh. Ya nggak sih? Memang babu, Pak. Loh, enggak kan? Enggak ya dong. bukan sih, Lah, cuma iya. tapi konteksnya itu Mas Alip kan kayak menyuruh untuk ngambil hal yang itu minuman Mas Alip, kecuali kayak ke atas kerjaan ya misalkan. Ini ada minuman lo juga, bertiga gua pesennya. Tadi nggak ngomong. Nah, makanya dengerin dulu. Itu salah satu efek kenapa sender itu penting. Karena kalau sender ngomong, dengerin dulu, cerna dulu. Oh, oke. Jangan langsung dipotong ya. Itu salah satu dampak, pemirsa. Hilangnya senioritas secara proporsional ya. Karena zaman sekarang tuh jadi gampang motong gitu. Ya tapi sebenarnya balik lagi sih Mas, kayak senior lu itu ngapain, senioritas lu tuh dalam bentuk ngapain, gitu loh. Maksudnya ya lu kan senioritas, berarti kan kalau ada senioritas ya lu ada di lingkup yang profesional gitu, ya kan. Kalau di lingkup yang personal keluarga gitu kan, ya kan bukan senioritas gitu, ya hubungan kakak adik, lebih ke umur yang lebih gede dihormati ya kayak gitu-gitu kan. Ya harusnya lu bertindaknya secara profesional juga kayak gitu loh. Maksudnya kayak ini kan yang lagi heboh nih kan kasusnya apa nih yang Yang ini apa? pokoknya Dokter. kedokteran lah. FK, Fakultas Kedokteran gitu kan. Yang menurut gua sih itu sih udah sangat-sangat ngaco ya. Dalam sudut pandang apapun kayaknya nggak bisa dibenerin gitu loh. Maksudnya ya lu kalau senior, lu marahi lebih ke kayak ya lu tegas aja gitu loh. Tegas ke bawah ke junior lu. Salah dimarahin, kasih tahu dimarahin yang konstruktif gitu loh. Ini enggak, tapi destruktif. Yang ngaco aja, lu disuruh makan nasi padang 5 bungkus. Lah gua 2 aja udah ngap. Apalagi 5. Ini disuruh, dia seorang cewek disuruh makan sama seniornya nasi padang 5 bungkus. Maksudnya apa? Biar apa gitu loh. Tujuannya apa? Selain hanya untuk menunjukkan dia lebih superior, apa dampak lain yang dibawa? Nggak ada juga kan? Kayak gitu loh maksud gua tuh. Ya mungkin kalau dari pas zaman lu mungkin senioritasnya itu beda ya gitu, yang lebih emang ngebangun gitu. Kalau ini mah jatuhnya bully di cover sama senioritas, ya nggak sih? Iya. Apa emang lu ini bully nih? Waktu Iya, itu kan nggak nasionalis nih. Apa udah bully juga nih?
Jadi gue emang di sini tuh ini cuman branding. Gue di branding gue itu antagonis ya, nasionalis, bullying gitu. Penjelasannya di-cut aja. Cuman kadang-kadang tuh iya sih ada benernya juga bahwa kadang senioritas tuh kalau gue dulu inget di bahasa Indonesia itu ada yang namanya peorasi. Tahu nggak lo peorasi apa? Nggak tahu apaan. Peorasi atau peoratif itu kayak sebuah kata yang mengalami penurunan makna. Penurunan maknanya itu jadi ke konotasi yang negatif gitu. Bahwa sebenarnya tadi itu cuma salah satu contoh sebenarnya. Jadi kalau gua mancing gitu ya Riva, ternyata bahkan kayak Riva pun itu memandang bullying itu kadang-kadang udah nyaru sama senioritas gitu. Padahal itu cuma gua ngeles aja. Ini biar topiknya jalan aja. Jadi senioritas tuh bener kata yang diucapin Roy bahwa konteksnya harus dilihat dulu nih. Bahwa sekarang udah bener kalau memang mengarah ke area yang profesional ya berarti tetap dibutuhin kan Pak senioritas itu. Nah tadi kok kenapa nggak butuh? Kenapa kok senioritas banget Mas Ali kok gitu? Ayo. Ya kalau itu kan untuk masalah apa ya, kayak bisa aja gitu, maksudnya Mas Alif juga lagi ngapa-ngapain, terus kayak jangan maksudnya kalau punya inisiatif itu kan punya bersama gitu loh, kecuali misalkan kayak atasan kita nyuruh kerjaan ya itu kan realistis gitu, karena ya kita ada kerjaan gitu loh, kalau disuruh itu ya nggak apa-apa, itu dan itu pun nggak masuk senioritas gitu kan. Ya. Tapi kalau itu maksud aku gini misalnya kalau yang nyuruh bukan gua misalnya orang yang lebih tinggi dari gua jabatannya, lu berani nggak ngomong gitu? Berani nggak lo? Ayo. Kenapa ke situ sih, aku malas banget. Bingung. Enggak, ini kan cuma nyontohin pergantian subjek doang. Ya paling kalau misalkan gimana? aku misalnya ya nyantai aja sih, kayak misalkan pertanyaan gua tadi tuh. Iya, kan aku yang mau jelasin. Coba. Jangan dipotong. Ya enggak. Ya aku sih nyantai aja sebenarnya kalau mau ngomong gitu. Mau berarti. Nah, gitu. Maksudnya karena ngeliat juga porsinya kan itu karena disuruh ngambil kopi gitu loh. Bukannya atas kerjaan, ngerti gak? Iya. Jadi konteksnya itu kan bukan hal yang formal gitu loh. Nah, dan aku kayak ya berani aja untuk ngomong kayak gitu. Kenapa enggak? Masa? Iya. Manggilin Roy. Lagi meeting di bawah tuh. Ya kalau kecuali kalau Roy lagi meeting, misalkan atas aku lagi meeting. Bosnya Roy nggak meeting, lagi ada di bawah. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya lu bisa diambil kesimpulannya, subjektif juga tahu senioritas itu. Subjektif berarti. Subjektif juga, ya objektif iya nih. Tapi ya subjektif juga ngelihat gimana orang yang nyuruh dia nih biasanya memperlakukan dia tuh kayak gimana. Gitu loh. Ya kan? Iya. Misalnya nih, ini orang emang suka nih ngegangguin nih satu orang nih yang dia suka suruh-suruh nih, digangguin segala macem. Sampai kayak, udah nih lo ambilin nih barang gua nih. Kayak gitu. Ya itu mah jatuhnya menurut gue ya udah emang pada dasarnya dia ngebully, mungkin posisinya dia juga lebih masuk duluan, udah lebih lama, ya itu di covernya sama senioritas saja. Coba misalnya nih satu orang senior yang emang baik nih sama Riva gitu, baik emang pokoknya dia emang dia objektifnya tuh untuk ngebuat Riva nih jadi lebih ngerti lah sama kerjaannya. Dia ngajarin banget lah. Menurut gua ketika dia nyuruh Riva buat ngambil kopi, itu bakal jadi hal yang fine aja. Karena dia emang pure minta tolong gitu loh, misalnya. Gitu sih menurut gua sih Mas Alif. Kan gua pure minta tolong. Nah mungkin menurut Riva lu tuh sama ini ngebully dia, Mak. Jadi gitu. Karena dari ini ya, kan keseringan gimana ya? Ya kan tahu ya, yang paling sering ngambil makanan siapa? Aku Roy Kalis ya, ayo. Jadi masalahnya mah cuman kayak tuh, ini juga lu nggak usah senyum lu. Dia juga nih nggak di dalam frame nih. Iya, nggak di dalam frame ini juga. Tapi nggak ada inisiatif aja nih. Makanya Tuhan menghukum dia dengan rambutnya dicabut. Nah gini, berarti kan tipis kan Roy antara tadi ya aku meng-highlight antara senioritas sama bullying. Kadang-kadang kan saling nyelip gitu. Jadi ada sisi bullying dalam senioritas. Pun juga dengan bullying itu ada gara-gara didorong oleh faktor senioritas. Nah, di bidang pekerjaan kita kan ya kreatif lah ya, ibaratnya kreatif gitu. Terus nggak dapat dipungkiri juga bahwa banyak sekali SDM yang kadang tuh masih muda-muda gitu. Nah, mereka tuh udah sadar sih, kayak tadi Riva itu ya, aku ngetes tapi nggak ada kopi beneran. Misalnya ngetes nyuruh nggak tolong ambil kopi gitu ya, dia langsung meng-counter dengan
Mas Salib kok gitu sih, kok senior bla 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 gitu. Menurutku ya Roy ya, kadang itu juga secara nggak langsung bahwa mindset sekarang itu udah nggak ada senioritas, itu kadang-kadang juga bablas ke beberapa karakter yang Iya, kurang ajar. nah kurang ajar atau ekstrimnya itu ya kalau bahasa Jawa itu ngelama itu kayak mokong tuh kayak tengil gitu loh. Iya, tengil, benar. Benar. Kadang-kadang tuh aku ketemu sih sama beberapa personal yang kayak gitu. Nah, Ya, jadi itu sebenarnya kan kayak mungkin pas zaman lu dulu senior tuh benar-benar diagungkan, diturutin banget sama juniornya. Mungkin. Iya. Cuman ya sampai sekarang nih ya keterusan gitu. Gara-gara senioritasnya ini dihilangin banget. Ya ngasilin dampak negatifnya, malah kelewatan. Yang junior malah jatuhnya nggak respect sama atasannya. Gitu. nah, Jadi kayak ya kebalikannya lah. padahal sedangkan yang para orang tua ini nih, para orang tua ini tuh Oh iya, itu. kadang secara nggak sadar itu udah ngerem loh Roy. Maksudnya udahlah mungkin oke lah ada berubah gitu. Tapi kadang-kadang juga gitu. Akhirnya mendapati beberapa orang yang lebih muda itu dirasa tidak memberikan feedback yang kooperatif gitu dalam sebuah pekerjaan gitu. Misalnya gampang ngeluh, misalnya alamat. Misalnya kayak bukan dinasihatin sih Roy, tapi kayaknya sharing gitu tapi langsung nge-attack gitu. Enggak lah, enggak gitu lah gitu. Nah, itu gimana tuh? Sebagai Aku sih nggak gitu sih. Maksudnya kayak kalau misalkan ada kerjaan yang aku nggak ngerti, misalkan dikasih kerjaan itu, terus aku kayak masih nggak ngerti, aku nanya sih. Ada ininya. Siapa? Nah, aku nanya mulu kan sama kalau misalnya ada kerjaan yang nggak ngerti, pasti aku nanya. Aku bukan yang kayak atau misalkan kayak ngerti enggak juga sih. Kayak ininya loh, kayak balik lagi ya. Senioritasnya tuh di sini apa sih gitu loh. Itu kan yang identiknya kalau kerjaan ya pasti aku nggak mungkin masa aku nggak bentak orang nggak mau gitu kan Iya, pernah gitu. nggak pernah. Nggak, parah banget nggak pernah lah. Aku nanya mulu sampai dikatain bawel. Ya kalau untuk anak-anak sekarang yang kayak kata lu tadi ya, yang apa tengil bawaannya, ya itu mungkin karena Guanya juga yang nyentuhin ya. itu bisa jadi, cuman kebanyakan tuh bawaan dalam artian emang di lingkungan dia itu karena emang udah senioritas free banget, senioritas yang seharusnya ya, bukan yang kebuli nih ya. Karena emang udah free banget nih, ketemu mungkin pas zaman lu ketemu kakak kelas lu, ya bang, ya kak. Iya. Pasti gitu. Sekarang udah kayak ya udah emang udah lo gue, ya udah lo gue aja. Udah langsung kayak teman segala macam. Itu kebawa ke dunia kerja yang mana jujur senioritas masih dibutuhkan, tapi dalam arti senioritasnya itu bukan lu ngebully. Iya. Bukan lu ngebully ya, karena kan emang ada hierarkinya, emang ada levelnya gitu kan, ya yang mau nggak mau lu harus ikutin. Nah menurut gua hal itu tuh kabur di mereka, Gimana? nggak jelas, Oh, kamu bias. bukan kemana, gua nggak diaplak tuh, bias gitu, Iya, iya. nyampe di mereka tuh bias akan hal itu gitu loh, nggak sadar, atau bahkan pun kalau sadar ya udah nggak penting juga dianggapnya. Kayak gitu loh, makanya banyak ngasilin anak-anak zaman sekarang yang karena mereka sangat melek yang namanya bullying dan mereka nggak mau dibully, sampai kadar bulinya itu terlalu tipis. Sesimpel lu ngasih tahu dengan nada tinggi, Mereka anggapnya itu wah bisa nih. ya langsung ke offended, ngedefense, kayak gitu jadinya. Iya sih, karena harusnya tadi tuh Riva nanya di dalam skrip ini tuh, kalau zaman lu gimana mas gitu, karena nggak ditanya ya gue jawab sendiri ya. Kalau zaman gua Kelewat dulu, gitu ya. kalau zaman gua dulu sih memang apa ya, dulu ada salah satu pucuk pimpinan tertinggi itu memang sangat hobi sama dunia militer. Oke. Dan memang ada dulu istilahnya di tempat gua itu, di sekolahnya yang lain juga itu disebut zero mistake misalnya. Zero mistake itu kayak semacam doktrin gitu, Pak Roy, bahwa dalam pekerjaan yang gue jalani nih waktu itu memang tidak bisa mentoleransi kesalahan sedikit pun waktu itu, karena ya memang taruhannya kan sama live gitu, taruhannya sama timing, sama call shot dan lain sebagainya. Itu memang sampai sebegitu kerasnya dulu. Akhirnya
Makanya dulu ketika ada instruksi dari atas, itu tuh memang tidak bisa se-freedom sekarang untuk menanggapi itu. Pasti akan didengerin. Paham nggak paham, itu buat apa nanti, itu yang penting jalanin dulu gitu. Nah, untungnya waktu itu tuh memang masih bener Roy, dan tidak ada unsur bullying yang mendominasi sih. Meskipun tetap ada lah namanya bercandaan, tapi masih dalam ambang batas gitu loh. Nah, itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan dari yang senior sampai yang junior itu akhirnya koordinasinya bener Roy. Nah, koordinasinya bener, nggak ada miskom, sama bisa ngelahirin yang namanya, ini maaf nih, kalau zaman sekarang mungkin agak luntur menurutku, inisiatif Roy. Jadi inisiatif itu kayak akhirnya dia tuh bisa men-screening dirinya sendiri gitu. Benar. Ketika ada satu project, oke, ini yang A udah nih, yang B udah belum ya. Misalnya yang B ini baginya Riva gitu. Gua akan nanya gitu, Pak, lu perlu bantuan nggak untuk nyelesain ini? Oh iya bisa. Itu dulu juga nggak ada gimmick. Kalau di zaman sekarang itu kayak jadi anjing mumpung gitu loh. Belum nih Kak, aku nah ya itu bener nggak bener sih, cuman yang gua rasain tuh gitu. Makanya itu gue setuju sih kalau ngomongin soal bahwa senioritas itu tidak sama dengan bullying, karena itu sesuatu yang sama sekali berbeda. Benar. Meskipun batasannya emang tipis banget gitu, Pak. Itu tadi yang harusnya lo tanyain. Harusnya dia nanya nih di skenarionya, tapi nggak ditanya. Ya sayangnya tuh saking tipisnya, kadang tuh orang suka kebalikan. Yang mana senioritas, yang mana bullying. Mereka ngecap ini bullying apa senioritas. Tapi dampaknya tuh ke korban itu sangat-sangat beda, bener nggak? Beda. Ya kan? Beda. Yang kasus terakhir sampai meninggal. bunuh diri. Oh iya bunuh diri ya? Bunuh diri ya? Paling kalau misalnya lu emang dikerasin sama senior lu, nah konteksnya emang bener gitu, ya paling lu, ya enggak, ya itu kan contoh nyatanya kan berarti udah kena mental. Mentalnya udah kena. Sampai diapain sampai jadi begitu. Paling kalau misalnya kayak emang senior yang emang bener nih, menjadi senior, kerasin lu paling apa sih? Iya. Gue tuh dulu sampai 2 kali gue kena yang namanya wajib militer wamil. Jadi ya bayangin ya, ternyata itu ada efeknya, Pak. Wamil, tahu nggak wamil? Wajib militer. Tadi kan udah, apa sih jadi kebalik gitu? Jadi gue tuh dulu diharusin ngikut camp lah, istilahnya camp gitu. Yang pertama itu seminggu, yang kedua tuh 15 hari di Cilandak situ tuh. Itu tuh dikondisiin bahwa itu tadi karena dalam rangka mewujudkan visi yang itu loh, Pak, yang koordinasi terus tanda kutip ya, kayak lu tuh dibikin mati rasa gitu. Tapi itu konteksnya bener. Konteksnya nggak ada bullying di sana itu. Tapi benar-benar mengajarkan koordinasi terus ketahanan gitu. Karena bayangin dulu ya, di tempat yang lama itu kayak nggak ada waktu yang misahin antara kapan lu di rumah, kapan lu kerja gitu. Misalnya nih, pahit nih tiba-tiba jam 3 pagi gitu, tiba-tiba di calling suruh berangkat karena nge-backupin ini atau ada sesuatu, itu ya harus berangkat gitu. Tapi kan itu ya konteksnya kan buat kerja. Iya konteksnya kerja. Iya berarti ya udah. Kalau kalau kerja kan siap nggak siap lah gitu. Atau kayak dalam pekerjaan senioritas ya udahlah gitu loh. Nah kalau Mas ngomongin mental health ya, maksudnya kayak menurut aku nggak ikutan, maksudnya kayak semental kena apa-apa kena mental nggak kayak gitu masalahnya juga. Aku nggak relate sama Gen Z yang sekarang itu, aku nggak tahu relate sih apa mental health itu, enggak sih. Karena menurut aku ya kalau misalkan nih kayak entah tiba-tiba disuruh ada apa-apa, disuruh segala macem, ya itu balik lagi konteksnya apa gitu kan. Nah terus tapi kayak aku nggak masukin yang kayak gimana tiba-tiba mental aku kena gitu, kayak apa sih gitu loh. Malah aku yang kayak kalau emang kayak begitu mending diem dulu, tenang dulu, udah nggak usah yang kayak apa-apa. Aku nggak gimana ya sama orang-orang yang tiba-tiba mental health itu nggak ini sih, maksudnya nggak kayak. Tapi kalau aku maksudnya aku nggak relate aja gitu. Apa-apa serba kena yang mental health, karena semuanya pasti bisa diperbaiki kok dengan kita diem dulu atau apa dulu, nggak apa-apa kayak gitu sih. Berarti kan intinya balik lagi bahwa semuanya itu tidak bisa digeneralisir kan. Cuman emang jadi isu yang menarik aja sih, karena ya lu pasti ngalamin lah Roy. Jadi semua itu ada konteksnya, jadi tidak usah digeneralisir. Berarti abis ini beres podcast, lu bawa ngambil kopi yang tadi ya, udah diambil sama
sama OB. Nah, nanti tolong ambilin. Berarti mau nih sekarang. Setelah itu. Ciao. Udah males ah. Tuh. Pulang. Info lu ketinggalan nih. Ketinggalan nih.